Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala alihi. Teman-teman sekalian, kajian zuhur masjid lain. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita 2 bulan yang lalu. 1 bulan lalu menurut saya tentang masalah bahwa beribadah kepada Allah itu jalannya adalah seperti menanjak ataupun mengendak untuk memperingkas, maksudnya pengetahuan kita akan udah sejauh mana kita capaiannya muamalah kita pada Allah itu. Kemudian ada baiknya kita definisikan perundakan itu gitu. Kita ringkas dulu 5 menit kajian kita 1 bulan yang lalu. Awal dahulu kita waktu suka nisyan, ya lupa ataupun ghaflah, sehingga Allah itu enggak menjadi aulawiyat, enggak menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita kedua atau ketiga lah ya. Kita nggak, jarang sekali yang namanya mengerti majlis taklim itu, kita nggak pernah hadir sama sekali. Kita nggak pernah menyentuh mushaf Al-Quran, kita nggak tahu itu apa namanya ngaji. Kita juga nggak tahu itu apa namanya zikir. Sholat pun kita kerjakan tapi jauh sekali hati kita itu nggak pernah sampai pada Allah. Pernah nggak kemudian teman-teman ngerasain tiba-tiba ada yang seperti kayak melontar gitu, ada kemauan tiba-tiba kayak desakan. Nggak ada orang yang terlibat di sini, itu sama sekali Allah yang memainkan peranan, yang para ulama bilang namanya khatratin samawiyah, desakan-desakan dari langit. Ini nggak boleh kita nafikan karena Allah sendiri yang berfirman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nafsi wa ma sawwaha alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa-jiwa kita itu di kala ghaflah itu suka ada desakan-desakan ilham yang baik menuju ke arah takwa. Itu kayak ke pick up gitu. Nah, terus kita berjalan ya, mulai rajin ya, ibadah mulai intens, tilawah intens. Ya ada teman-teman yang bergabung ke dalam dakwah, kemudian ya tiap hari kerjaan dakwah dulu gitu kan. Yang ada yang kemudian sholatnya udah mulai bagus, sunah-sunahnya bagus, dia mulai bagus, duha bagus. Ala boleh hal kemudian at least ya hubungan Allah baik banget. Gitu kan, di tengah perjalanan suka mandek ya. Suka mandek. Ulama mendefinisikan mandek itu dengan 3 hal, hati-hati. Yang pertama taswif, suka nunda-nunda. Yang tadi kita rajin bisa tuh nunda-nunda. Kayaknya kita lupa apa sejarah awal bangunnya kita bermuamalah pada Allah, kita lupa sejarahnya. Kasus pertama, yang paling ringan namanya taswif. Taswif adalah menunda. Dia nggak keluar dari waktu. Bentar. Tapi ingat, waktu kedua beda dengan waktu pertama. Beda sekali. Waridat. Hal-hal yang Allah turunkan berupa rasa halawah, rasa apapun di ibadah itu beda ketika kita lihat di waktu kedua. Nah, karena sering kita menggunakan waktu kedua atau waktu ketiga, kemudian mulai dia futur, suka lepas ibadat sunatnya awalnya gitu. Cermatin kasus di diri kita sendiri, ya, ini termasuk juga di saya gitu ya. Kalau ibadat sunat yang tadi kita udah lazim, udah dakwah, tiba-tiba suka lepas itu tuh, di situ arahnya tuh. Kemana? Kita nggak pernah lagi tafakkur sejarah awal kita bangkit menuju Allah dulu ya, rasa-rasa ya amat indah perjuangan ya ibadat dan dakwah gitu ya, teman-teman kalian. Futur itu adalah al-lajinu ba'da syiddah, kata ulama. Dia melembek yang tadi awalnya bersangatan, intensitas, durasi itu udah mulai tuh turun. Kalau enggak buru-buru ditanganin, dia jadi insilah, lepas sama sekali. Kasus yang paling akut dalam beribadah pada Allah insilah, yaitu yang tadinya kita lazimin sholat-sholat sunat atau ibadah-ibadah sunat segala macam sifatnya adalah as-sunan. Itu bilang kan tidak wajib, ntar dulu, nanti dulu, wajib kemudian ditunda nanti, mulai berkurang. Walid
kualitasnya. Lama-lama nggak ada rasa beribadah wajib itu. Tiba-tiba bisa jadi orang lupa lagi kepada Allah. Kalau kita merasakan ini lagi terkena sama diri kita, untuk mengecek kasus jejaknya jangan jauh-jauh. Pasti, ini ringkasan kita 1 bulan dulu pasti, sejam yang lalu, sepekan yang lalu, atau sebulan yang lalu kita harus mengerjakan dosa besar atau dosa-dosa kecil yang lazim. Kalau dosa kecil itu kan antara sholat dengan sholat, antara Jumat dengan Jumat, menghilangkan dosa besar itu bisa kehapus dengan sendiri atau dengan tasbih, tahlil, tahmid, dan itu kata Rasulullah SAW. Itu pasti kasus dosa, karena dosa itu sifatnya sya'um, dia membuat apes atau sial. Yang diambil oleh dosa pertama kali hati, padahal hatilah tempat kita berhubungan kepada Allah. Males atau enggaknya, bagus atau enggaknya. Saya ulangi lagi perkataan Al-Hasanul Basri, ya, agar kita ingat lagi sebelum kita masuk gerakan kedua. Beliau ditanya oleh muridnya, ya Syekh, ya, ma balilah aku mulai. Kenapa saya semalam kok mau qiyam itu kayak sulit banget, padahal saya udah wudhu. Kalau dia tidur nggak bangun, masalahnya begitu bukan? Dia ketiduran gitu aja, bangun wudhu, berarti kan tinggal madhab kiblat di sejadah. Kenapa enggak juga? Al-Hasanul Basri, seorang pendidik sejati, seorang murabi sejati, ya, seorang mursyid sejati. Beliau tahu banget ya penyakit yang mengidap seorang berjalan menuju Allah ketika dia sulit beribadah. Yang didiagnosa paling bukan, oh Anda minum vitamin dong, tidur Anda dikoidulahi dulu, tidur siang koidulah gitu kan, nanti kalau nanti saya enggak ada hubungan dengan fisik, enggak dikasih diagnosa, enggak. Dibilang apa? Zunubuka qayyadatka, dosa-dosa engkau itu yang ikat. Karena dosa itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Noda-noda akibat dosa yang terus-menerus membombardir hati itu jadi gelap. Padahal hati kan ibarat mir'ah, cermin, kemudian objek yang ditangkap Allah tidak berkurang. Semangatnya berkurang, ibadah itu itu gara-gara dosa. Nah, itu ringkasan kajian kita sebulan yang lalu. Sekarang kita masuk kepada undakan kedua. Jadi setelah banyak dosa, sering berbuat dosa, akan kita akuin, kita i'tiraf, kemudian abu ulaka binya'matika alayya wa abu bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dalam sayyidul istighfar. Ya Allah, nikmat-nikmat yang kau berikan banyak, tapi dosaku tidak kurang juga banyaknya. Oleh karena itu ampunilah, taubatlah dia. Aneh deh, aneh. Pokoknya kalau kita lagi bermasalah sama yang namanya itu ketaatan terus berkurang, itu pas kita tobat, tiba-tiba kita semangat real time saat setelah kita tobat. Coba deh jajal, nggak perlu jajal maksiat setiap saat, kita juga maksiat, tapi jajal tobatnya. Saya nggak menyarankan ada proses ini, ada proses ini, tapi kita ambil dari hadis Rasulullah yang dikenal sekali, ya, masyhur tentang masalah bahwa barang siapa yang berwudu dengan wudu yang baik sekali, wudu dihayatin gitu, nggak terlupa sedikit, kemudian dia sholat sunat 2 rakaat dengan sholat yang khusyuk dan baik banget, lalu setelah itu diminta ampun, maka akan diampuni. Berarti waktu-waktu sunnah seperti qiyam lail, seperti duha, seperti rawatib yang sifatnya adalah 2 rakaat itu bagus sekali buat wahana kita iktiraf kepada Allah. Itu mengakui dosa, utamanya dosa besar, kan dosa kecil akan terhapus dengan sendiri. Tapi kalau dosa besar harus ditaubatin, harus dimintakan, harus jelas apa dosanya. Kita malu kan, nggak malu-malu. Nah, setelah kita taubat, kemudian tiba-tiba seperti kayak ajaib gitu, tapi bukan ajaib, hati kita semangat kembali. Baik, mulai kita semangat yang tadinya itu taswif, suka nunda-nunda, yang tadi kita futur, bahkan kita terkena kasus yang paling berat dalam amal, yaitu insilah, putus sama sekali, yang wajib bahkan pernah kita alami, kita kerjakan di sholat tinggal, saum Ramadan tinggal, ya, zakat wajib tinggal. Kalau itu pernah tiba-tiba kita semangat kembali, ya, lalu pas masuk undakan kedua, kita ketemu lagi 4 permasalahan yang harus kita selesaikan nantinya. Permasalahan dosa,
kita selesaikan dengan cara taubat. Cuma kemasan digunakannya makin tinggi, jadi semakin tinggi, cuman terpaan angin itu berjalan semakin banyaknya. Terpaan angin maksudnya ini ya, makin oleng deh, makin oleng. Nah, 4 yang bikin oleng kita singkat, 4 itu kita kawinin 2 gitu ya, biar kajian kita jadi 1 itu bisa selesai. Baik, kita mulai. Terpaan pertama dan yang kedua yang gak kalah hebatnya dari zunub atau berbuat dosa, ya, yang membuat kadang-kadang kita juga jadi futur ataupun insilah, putus lagi dari ibadah, itu ad-dunya wal khalq. Ad-dunya wal khalq. Dunia adalah dunia, khalq itu adalah penghuninya, itu kan makhluk. Baik, kita nggak bicara masalah kajian tentang pezuhud yang salah kaprah, bahwa kita harus menjauhi dunia, bukan itu. Pengaku mau zuhud yang kemudian menjauhi dunia, tapi sebenarnya hati dia itu adalah cinta dunia. Kita cuma ingin menegaskan ilmu yang paling kuno sebenarnya itu ilmu tentang menjauhi dunia. Ketika dia menyibukkan, jadi begini. Kaidahnya, dunia yang bahaya buat Anda gitu ya, ma yashghuluka anillah. Ketika dunia itu membuat sibuk engkau dari Allah, berarti diambil waktu kita. Yang kedua, diambil hati kita, terbelenggu, sehingga waktu-waktu kita keintiman kita pada Allah nggak pernah kita rasakan lagi. Kalau kita pernah melakukan hal itu, itulah yang dibilang dengan dunia. Bahkan orang yang tidak sibuk mencari uang, mengaku uzlah, juga terkena penyakit ini. Karena apa? Di hatinya ada kesibukan selain Allah. Nah, Allah bilang dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Setiap saat kita baca ayat ini dalam juz ammah sih ya, karena kita anggap juz ammah itu adalah juz training, jadi kita nggak terlalu maknai tafsirnya. Ya, begitu Pak. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ithar Anda ada Allah. Ithar itu pendahuluan itu, aulawiyatnya, prioritas. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Di kehidupan dunia ini yang kita tahu, baru kita baik, sakit lagi, baru kita punya uang, miskin lagi, baru kita senang, susah lagi. Suratuz zawal, cepat sekali hilangi, jangan jadiin pegangan gitu kata Allah. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu. Tanamkan gitu kata Allah bahwa akhirat itu khairun. Kita terhijab hati kita, jadi kayak akhirat itu bukan satu khair, bukan satu kebaikan. Dia penghalang dunia kita, penghalang maisha kita, penghalang cinta kita kepada makhluk, gitu kan? Kita suka terbalik. Orang muslim kita ini suka terbalik. Ketika dunia menghalangi Allah, dunia kita bela. Gitu baik. Bantu sunnah hadis dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Apakah ilmu ini ilmu baru? Belum. Inna hadza lafis suhufil ula. Tercatat di manuskrip wahyu kuno zaman dahulu. Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf manuskripnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Musa alaihissalam itu ada satu ilmu yang generik sama bahwa dunia ngerusak hati-hati. Nah, karena di kasus laten, ya Allah turunkan lagi kepada Rasulullah SAW dalam Al-Quran surat ini. Nah, ini karena kasus laten, kemudian masih mengena kita juga sampai sekarang. Ibnu Qayyim al-Jauziyah kemudian dengan sangat piawai beliau memberikan tanda dunia kita yang mana, akhirat kita yang mana dapat dikenali dari rasa ini. Kata beliau, ya. Apabila dunia yang Anda cari, kata beliau, ya, enggak istri kayak itu dunia namanya, enggak uang kayak, enggak apapun yang sifat Allah yang Anda cari. Kemudian pada saat itu ibadat yang kau lakukan berkurang,
ibadah yang kau lakukan nggak optimal, ibadah yang kau lakukan itu nggak ada khusyuknya, maka itu adalah dunia yang akan masuk dan tidak ada berkahnya. Lalu lebih menukik lagi, beliau Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bilang bahwa rezeki kita yang mana sih? Jadi kita tambah malu ngadepin sekarang yang kita kerjakan, yang kita miliki berupa harta, kepemilikan dan uang. Ketika beliau bilang rezeki kita yang mana sih? Rezeki kita adalah yang waktu kita gunakan nggak menjauhkan dari Allah. Kita harus jujur, sifat as-sidqu itu paling penting. Orang lain nggak ada yang tahu, istri kita nggak tahu. Ya, kita nggak perlu riya ataupun sum'ah, nggak perlu acting buat orang lain. Sidqu adalah hubungan kita yang amat intim dan amat privat kepada Allah. Benar gak ya? Sebenarnya yang sekarang saya miliki, yang saya lakukan itu menjauhi dari Engkau ya Allah. Kalau benar, ya maka itulah yang harus kita tangani bersama. Kenapa kita sulit banget keluar dari jeratan dunia? Karena kalau ada khalq, ada makhluk, penghuni-penghuninya itu yang banyak juga kemudian merenggangkan hubungan bagus kita kepada Allah sebelumnya, gitu kan? Baik, kita mulai dari taubat dulu. Penyakit taubat itu apa sih? Penyakit taubat yang pertama adalah teman, makhluk berarti. Karena dosa yang kita lakukan kadang-kadang itu adalah pengaruh dari orang, pengaruh komunitas, pengaruh ya, perkantoran, pengaruh apa-apa lah gitu. Waktu kita taubat kan kita sedang menjauh dari pengaruh-pengaruh ini. Tuh ya. Pertama kali dia mengajak kita, ingat-ingat kita lagi kepada dosa-dosa kita. Ada teman-teman kita, makhluk-makhluk itu, telepon lagi, nyambangin lagi, ngajakin lagi, menitipkan lagi ke hati kita rasa manis tentang dosa yang dilakukan bersama dulu. Dulu kita enak ya begini. Nah tadi kita udah lupa, mulai tertrigger lagi. Jadi hubungan dunia itu endemik, tersimpan rapi tidak ada dada kita. Dia tidur, pas ada picu, Allah mentakdir memberikan adab kepada sahabat Rasulullah di perang Uhud karena kasusnya adalah hubungan dunia yang endemik ini. Ketika pasukan kita dipukul mundur, Allah turunkan dalam Al-Quran ayat ya, yang penggalan kayak begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah, kata Allah. Di antara kalian itu may yuridu, ada iradah. Allah nggak bilang sampai tingkat hubbu, satu cinta buta para sahabat, enggak. Tapi ada iradah. Iradah itu kan endemik yang kalau ada unsur pemicu, stimulasi kan meledak lagi. Wa minkum man yuridul akhirat. Di antara kalian juga Allah ada yang masih bakal, masih tetap bersesuaian dengan akhirat. Waktu turun ayat ini, Imam Qurtubi mereka satu riwayat dari Ibnu Mas'ud yang amat luar biasa sekali. Kata beliau begini, kata Ibnu Mas'ud, mengomentari ayat ini berarti mengomentari para sahabat-sahabat beliau seteman pengajian dulu bersama Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Terus tuh angkatan sahabat satu angkatan luar biasa. Rasulullah dalam mentarbiyah atau membina para sahabatnya itu. Tapi kasus tetap ada. Ini ingat, kasus tetap ada. Jadi dunia itu kasus laten, makanya turun dari Sufi Ibrahim, Sufi Musa sampai ke Al-Quran. Apa komentar maksud? Ma kuntu ahsibu. Setiap orang Arab kalau ngomong ma kuntu ahsibu pasti pakai gelengan kepala. Ma kuntu ahsibu. Artinya apa? Enggak nyangka. Enggak ya? Ma kuntu ahsibu anna minna. Ternyata di antara teman-teman kami sendiri man yuridu dunia, yang masih ada iradah dunianya itu. Di perang Uhud itu ketika Rasulullah suruh begini, tapi mereka punya keinginan lain, mundur lah. Allah satu menggunakan tangan seorang kafir Quraisy yang belum Muslim, Khalid bin menggunakan Khalid bin Walid untuk mentakdir, memberikan adab pada kalangan
kaum muslimin bahwa cinta dunia itu yang lebih. Nah, itu akhirnya perjalanan kita menuju Allah tersendat-sendat kembali karena pengaruh makhluk dan pengaruh dunia ini. Ini harus diselesaikan. Tapi kita nggak bisa bicaranya hari ini, nanti kalau di lain waktu ya setelah kita bahas undangan-undangan ini. Kita masih punya waktu 10 menit, kita bahas sekarang terpaan ketiga dan keempat. Tadi yang ke-1 dan yang kedua, yaitu dunia dan al-khalq, makhluk. Yang kedua, ini juga tandem-tandeman ini. Seperti yang pertama, yaitu asy-syaitan wan nafs. Syaitan dan nafs dengan jiwa kita sendiri. Bagaimana kemudian ini ngefit gitu? Ngefit itu kolaborasi. Ini kolaborasi yang paling bagus ya dalam menyesatkan seorang hamba, itu kolaborasi antara syaitan dengan nafs. Begitu saja kita lihat. Dalam pelajaran kita sebulan lalu namanya ilmu khawatir. Kalau kita banyak diam, lalu kita mengenali khawatir yang jalan, kita jadi orang baik deh. Cuma ada 3 khawatir, nggak lebih. Khawatir artinya lintasan traffic. Itu nggak berhenti traffic. Satu hari bisa ribuan traffic. Kalau ribuan itu kita mampu ngikatnya yang bagus-bagus, jadi kita salah. Kalau ribuan traffic itu yang buruk-buruk kita ikat, jadi kita durjana. Karena traffic itu kata Rasulullah adalah lumatun, dia makanun nuzul, tempat turunnya malaikat dan tempat turunnya syaitan. Kalau dari malaikat namanya ilham, kalau dari syaitan namanya waswasah. Waswasah maknanya adalah bukan cemas, tapi lintasan-lintasan buruk. Sering gak kita akomodir? Sering, gampang. Lintasannya apa sih? Lintasan setan itu adalah nyuruh cuma 2, meninggalkan yang wajib, meninggalkan yang sunnah, menyuruh kepada yang syubhat. Itu aja. Nah, yang syubhat itu kan belum haram. Wilayahnya, domainnya adalah makruh. Ataupun awalnya seperti kebaikan, tapi nanti akan menuju kepada keburukan. Saya akan cerita ringkas yang kasus pernah terlibat dulu Al-Busaisah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, seorang alim Rabbani yang tinggal sendirian. Lintasan setan itu, ya, kalau udah mulai arahnya buruk, kita segera buang. Lintasan malaikat kalau baik, kita akomodir. Biasanya menjadi pada yang wajib, pada yang sunnah. Nah, cermati juga tiba-tiba anomali. Setan kayaknya ngajak kepada yang baik kayaknya, tapi nanti untuk menjauh kepada yang buruk. Biasanya nafs jadi temennya. Bagaimana nih kita lihat? Busaisah itu seorang alim Rabbani zaman sebelum Rasulullah SAW, hidup sendirian. Di sebelah sana ada kerajaan, ada raja dan ada anak perempuan yang gadis sakit, kayak sulit diobatin. Seperti kayak kita sekarang, kalau udah gak bisa sama dokter, suka bilang ke orang pinter gitu. Khususnya para ustadz sebenarnya, dianggap orang bisa ngobatin, jadi ke orang pinter gitu. Dibawa ini masukkan jin, ini diruqyah, ini apa gitu. Tugas orang alim itu bukan ngurus-ngurusin gitu kan. Raf'u ma'nawiyatil ummah, dia meningkatkan kapasitas rohani umat. Jangan terlibat kepada yang transaksional kayak begini. Walaupun judul awalnya kebaikan, harusnya jangan. Dibawa lagi di situ ke alim Rabbani. Kita pakai bahasa sekarang aja, Pak Ustaz. Coba Kiai, anak saya sakit, lihat apa? Dari perempuan, oh enggak, enggak, saya enggak menangani perempuan. Ibadah yang intens sampai dia tahu bahwa enggak boleh kemudian menangani wanita. Tapi lihat setan ya, Assalamualaikum mampu mas ya. Fardu kifayah ini loh, gitu. Karena nggak ada lagi bisa mengobati selain Anda. Dan insya Allah maslahatnya banyak tuh, desakan malaikatnya. Kalau kita nggak awas, misalnya malaikat kita tubruk tuh perempuan. Oh iya, baik. Cuman di sini saya sendirian, ya. Disuruh pulang. Saya berobat ya. Sampai tengah jalan kambuh lagi. Jadi ini anaknya raja, gadis cantik, cuman perilakunya aneh gitu. Kayak apa? Kayak introvert gitu. Baik. Sampai tengah jalan, kemudian kambuh lagi, bawa lagi.
anak saya dia nggak bisa berobat jalan, dia harus opnam. Ini bukan rumah sakit, tapi itu bangunan rumah dibuat ibadat, ada atas ada bawah. Lalu dengan saya opnam masuk kesian, fardu kifayah. Anda menolong orang itu Allah kasih ganjaran pahala yang banyak. Yang bawa, ini setan kalau nggak bisa nyuruh kita sirik, nggak bisa nyuruh kita bid'ah, nggak bisa nyuruh kita dosa besar, masuknya dari pintu yang kita anggap baik. Itu ya kita lanjut lagi, kita singkat. Kemudian ya udah opnam lah. Nah ketika dia opnam kan rajanya pulang sama pasukan sama keluarganya, tinggal berdua ya atas bawah, nggak ikhtilat. Oh iya, nggak ikhtilat pun sampai ngasih makan. Diantarlah ke atas, gitu kan? Maaf, diantarlah ke bawah karena sang rahibnya, sang alim bawahnya jahat. Kan diantarin. Kanan pagi. Jadi setiap hari intensitas kan? Intensitas itu bahaya. Intensitas itu bahaya. Orang Jawa itu punya istilah yang bagus juga, tidak. Tresno jalanan soal boleh. Bilang dia Tresno jalanan soal gitu. Jika ada intensitas yang bagus itu jatuh cinta juga. Gimana? Gimana? Semudah kan? Ya. Kemudian, intensitas mulai. Dosa-dosa kecil kan melihat, ya mulai melihat. Tapi scanning ada dengan scanning, ya. Mulai megang, mulai ngobrol. Ada keintiman baru lah. Alhasil kemudian terjadilah perzinahan. Lihat, buat sekelas alim robani, buat sekelas seorang yang tiap hari berkutat dengan ibadah dan ilmu, sulit sekali berzina. Tapi dengan cara yang begini jadi mudah, intensitas, ya, hati-hati. Awalnya bisikan kayaknya baik, fardu kifayah ini bagus nih. Selesai, pusing, dia mulai gawat, ini nanti jejaknya gimana kalau orang tua datang? Setan baru mulai ngemasnya, udah mulai kasar mainnya. Cara itu dulu yang bagus, dua dosa langsung dikoleksi. Tadinya kalau urutan dari atas nggak bisa loh, syirik, dosa besar, dosa kecil, mubah, nggak bisa. Orang ini berubah dari syirik ke dosa dari bawah, dari mubah, anomali namanya, gitu. Bunuh, kubur sana. Setan ilhamin ke rajanya. Tengok anakku udah lama tuh, ya, udah bersetahun. Tengok gitu. Pas dia tengokin, namanya ustadz, namanya kiai, ngomong sama penguasa, apa juga dibilang iya. Siko, trustnya tinggi. Anak anda nggak ketulungan, udah wafat, mati. Percaya aja, orang alim, ustadz. Enggak begitu, ternyata setan enggak. Pas sudah pulang, otopsi kita saya. Otopsi. Mulai dipanggil oleh kerajaan, oleh forensik semua. Pas bawa koper ibaratnya ke zaman sekarang, ya dokter monekitis lah gitu ya. Di otopsi, kuburan di mana sih? Wah, mulai takut, gawat otopsi. Gimana caranya ini? Kan mulai pusing tuh. Waktu mulai kasus otopsi udah mulai diangkat sama raja. Mau rehat kan? Dari kepenatan kasus. Saya tanya, nggak pernah dia zina, nggak pernah dia mikir ngebunuh orang, nggak pernah. Istilahkan dia keluar pakai ponco, beli tuang gitu. Minum. 3 kalau tidak besar, ya, zina, bunuh, Di otopsi kelihatan ternyata ada bekas pembunuhan. Udah nggak bisa mengelak, dibawalah ke kota untuk dihukum. Disalib. Nah waktu naik tiang salib ceritanya ringkasnya, setan datang dengan wajahnya yang asli baru. Inilah saya yang dulu mulai membisik-bisikan dari fardu kifayah, ya. Ini adalah maslahatnya bagus buat umat, buat orang, gitu. Ya. Nah, saya adalah syaitan. Tapi seperti di Quran kemudian dia bilang inni bari'um mink, inni akhafullah rabbal alamin. Saya lepas diri dari kau sekarang ya, karena aku juga takut sama Allah.
pusing karena akan dihukum mati. Baik, mau lolos gak? Kalau mau lolos, tinggal saya bilang ke raja itu, ya, bagaimana cara saya lolos? Anda sujud kepada saya sekali aja, nggak usah berkali-kali, bukan nggak jadi ibadah harian, sekali aja. Antas judali sajadatan wahidatan yakfi. Sujud, gimana saya sujud? Saya disalib pakai anggukan. Sholat isyarat ibaratnya, ya, pakai anggukan, gini dong. Nah, pas begini dibunuh sama raja itu, memang udah harus jatuh eksekusi. Mati dalam keadaan sirik ya. Kalau dia urut dari awal dia disuruh sirik dulu nggak mungkin, susah. Disuruh besar dulu susah, diambil dari bawah. Baik, sekarang terakhir nafs. Apa itu nafs? Nah itu tadi nafs, karena dia ada di setan, makhluk dunia itu kharij, eksternal. Tapi nafs itu adalah internal. Baik, sekarang kita ingin mengomentari kasus ini. Satu instansi, satu perusahaan yang amat baik, bonafit, pengamanannya ketat sekali, security, semua gedung berlapis-lapis. Ya, di sana ada ruangan arsip, ada ruangan tempat naruh sertifikat, ada tempat naruh uang dan segala macam. Dan itu adalah pintu 7 lapis. Membukanya sulit. Kemudian ada kebobolan juga oleh maling. Semua pasti mengaku sama, bilangnya apa? Ada orang dalam. Ada orang dalam. Setan itu pihak luar, dunia itu pihak luar. Khalq, makhluk itu pihak luar, nafs itu yang ada di dalam yang ngasih tahu pada pihak luar rahasia-rahasia kelemahan kita. Tinggal disampok oleh setan, tinggal disampok oleh dunia, tinggal disampok oleh makhluk, karena ada pihak dalam internal dakhili, yaitu siapa? Nafs kita itu yang nggak pernah berhenti bergerak, sehingga Allah bilang di Quran ada tendensi yang paling dominan ke arah buruk. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Takwa ditaruh kedua, tapi ditaruh ke fujur dulu apa? Tendensi, ya, yang mendominasi nafs itu adalah fujur. Dia pengennya bergeraknya ke arah salah. Nah, itu ada di internet, ngasih tahu rahasia-rahasia ini. Ini kuncinya segini, ini CCTV di sini aja, nanti lempari jaket ya, tuh biar kamu kebobolan lah. Kita sering kebobolan, kemudian akhirnya setelah kita taubat, ibadah kita, iman kita, Islam kita suka melorot kembali. Ini adalah cuma gara-gara 4. Sekali lagi, akhirnya al-khalq, syaitan, nafs. Berarti kita udah masuk undakan kedua. Nanti 1 bulan lagi kita masuk undakan yang ketiga. Nanti kalau udah selesai 4 undakan, baru kita selesaikan masalah-masalah di undangan pertama, undangan kedua, undangan ketiga, dan keempat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.